Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam. selamat pagi. Pagi, Bumila. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami mewawancarai berkenaan dengan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai kebajikan. Terima kasih Bapak. Ya, monggo Bumila yang luar biasa. Langsung sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Selama ini untuk pengambilan keputusan, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Mila. Terima kasih waktunya, dan Bu Mila yang luar biasa, guru hebat yang sekarang menjalankan kewajibannya dalam menempuh pendidikan. Amin. Guru penggerak, mudah-mudahan lancar. Sebagai kepala sekolah saya hanya bisa mendukung dan mendoakan saja, mudah-mudahan sukses untuk kedepannya. Amin. Terima kasih, untuk pertanyaannya Bu Mila, sebagai kepala sekolah atau pimpinan di sini, saya dalam menghadapi berbagai hal, ada permasalahan itu pasti. Yang namanya sebuah organisasi, lembaga pendidikan itu juga tidak luput dari berbagai masalah, ada kasus-kasus juga. Nah, di sini sebagai leader ya, sebagai pemimpin di sebuah organisasi, saya memang harus bisa mengidentifikasi terkait dengan apa tuh sebetulnya kasus yang terjadi, sumber permasalahannya apa, kemudian saya akan menganalisis kira-kira pokok permasalahan di mana, sehingga ini akan saya pertimbangkan dalam hal ini masuk kategori dilema etika ataukah enggak, kayak gitu. Karena permasalahan-permasalahan itu kadang kalau asal langsung tanpa melalui menganalisis dan sebagainya, mendeteksi sumber masalahnya, nanti kita bisa jadi salah nanti dalam melangkah untuk menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya Bapak, ketika Bapak sudah mengetahui atau mengidentifikasi bahwa itu termasuk pengambilan keputusan kasus dilema etika atau bujukan moral, pernah merasakan bahwa ketika pengambilan keputusan itu bertentangan antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, enggak. Selama menjalankan tugas sebagai leader atau sebagai kepala sekolah di sini, banyak sekali memang, sering sekali terjadi atau muncul, meskipun itu hal-hal kecil atau permasalahan-permasalahan yang sebetulnya setelah kita cermati, sebetulnya itu memang ada hal-hal yang bisa dibenarkan di sini, ada kepentingan-kepentingan yang usulan dari sini, ada permasalahan seperti ini. Sebetulnya yang diharapkan itu sesuatu yang baik, hal yang benar, tidak salah. Tetapi ketika ternyata ada benturan dengan regulasi atau dengan kebijakan yang lain yang ternyata itu tidak sesuai, maka itu menjadi sebuah dilema juga untuk bisa diselesaikan. Sehingga dalam menjalankan pengambilan keputusan itu, ya saya harus betul-betul bisa mempertimbangkan bagian mana yang merupakan sebuah urgenitas atau yang betul-betul harus diselesaikan dengan mempertimbangkan berbagai hal, kayak gitu. Yang lebih penting nih Pak nih. Iya. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang pernah Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Ya. Jadi kalau yang saya lakukan selama ini, pertama, kalau memang saya punya program atau punya harapan sesuatu untuk kebaikan instansi sini, sekolah ini, saya akan menganalisis kira-kira nanti ada masalah apa sebetulnya, sehingga ketika menjalankan program itu agar bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, saya akan memanggil beberapa teman atau tim yang memang akan terlibat di sana. Di situ nanti akan muncul beberapa tantangan yang merupakan permasalahan tadi. Sehingga kepentingannya apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata ada permasalahan atau kasus yang muncul bukan dari saya selaku pengambil kebijakan, atau mungkin itu munculnya dari teman guru atau karyawan atau dari siswa, ya jelas saya harus pertama klarifikasi dulu. Saya akan mencari sumber yang benar, data-data yang benar terkait
permasalahan ini sebetulnya pokok permasalahan di mana. Sehingga nanti saya akan menemukan, oh ternyata titik permasalahan di sini, sehingga nanti kita akan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ada konfirmasi Pak. Betul ya, harus itu. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa yang pernah ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan dan itu efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, kalau saya ketika ada permasalahan, jika memang melibatkan lebih dari satu personal, maka saya mempertemukan yang terlibat ini. Semuanya akan saya minta untuk berpendapat, memberikan argumen terkait apa yang menurut mereka anggap benar dengan dasar yang benar juga, seperti itu. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan solusi di hadapan semua yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Tetapi kalau kasus itu personal, maka saya pasti melakukan coaching. Kayak gitu. Jadi melakukan coaching ini saya ingin menggali informasi lebih jauh kepada yang bersangkutan sehingga muncul permasalahan ini, sehingga akan kita dapatkan bagaimana langkah untuk pemecahan solusi dari permasalahan itu. Dan itu efektif Pak ya selama ini? Saya menilainya efektif. Kemudian tantangan apa yang pernah Bapak rasakan ketika mengambil keputusan khususnya tentang kasus-kasus dilema etika? Yeah. Selama menjalankan tugas saya, itu kan kita itu dilatih untuk menganalisis dulu ini sumber daya aset yang ada di sini untuk bisa dikembangkan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dari berbagai hal kejadian, ada permasalahan kasus yang muncul, ada satu hal yang saya simpulkan bahwa yang pertama tantangan terberat saya adalah mengubah mindset. Jadi kadang-kadang teman-teman itu kalau dari pendidik atau tenaga pendidikan, dari guru kayak misalkan, itu kadang belum tahu yang sebetulnya seperti apa, karena sekarang kan banyak sekali hal baru, tapi sudah langsung mengeluarkan statement yang kurang pas. Kalau dari siswa sih permasalahan remaja, permasalahan siswa yang umum seperti itu terjadi. Itu. Tapi kalau yang saya lebih fokus lagi, saya contohkan di sini ketika ada permasalahan terkait teman-teman di tim kerja kita. Nah, seperti itu. Nah, di sini tantangannya di situ. Ketika tidak mau ngerti sih sebetulnya ada perubahan apa yang mestinya diikuti, itu maka harus diklarifikasi. Tapi sudah terlanjur ada statement-statement yang akhirnya berdampak munculnya kasus atau masalah di situ. Ini tantangannya di situ. Dan yang kedua adalah budaya. Saya sejak di sini selalu menyampaikan ke teman-teman semua bahwa teman-teman itu selalu merasa di zona nyaman. Itu. Jadi bergeraknya mereka untuk bisa coba keluar dari zona nyaman itu dengan tantangan yang baru, itu berat. Maunya kalau mau kayak gini aja sudah nyaman, sudah bisa jalan, kenapa harus begitu? Nah, ini bagaimana saya mengubah mindset teman-teman untuk membangkitkan semangat mereka untuk bisa menerima hal baru dan terus belajar, ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk saya. Mindset nih Pak, budaya-budaya yang lama masih dibawa-bawa terus itu kan. Ya Pak, berikutnya adakah jadwal tertentu atau langkah-langkah tertentu yang Bapak lakukan ketika mengambil keputusan? Ya, seperti yang saya sebut tadi, ketika pengambilan keputusan saya, kalau langkah yang saya lakukan pasti yang pertama saya mencari tahu dulu, menggali informasi dulu, titik permasalahan di mana, kemudian saya hadirkan siapa yang terkait di sini. Nanti saya akan mendapatkan kesimpulan informasi di mana, nantinya saya akan memberikan keputusan. Tetapi di keputusan saya itu tetap saya mempertimbangkan saran atau masukan dari teman-teman yang terlibat di situ. Iya, berarti ada langkah-langkah Pak ya, atau prosedur ketika Bapak mengambil keputusan. Ya, jadi tidak serta-merta langsung tiba-tiba saya ambil keputusan ini, tapi tetap pasti dipikirkan dengan insya Allah dipikirkan dengan berbagai pertimbangan. Pernah suatu ketika Bapak mengambil keputusan langsung di tempat? Ya, kadang-kadang kita memang membutuhkan keputusan langsung spontan, tapi tetap jangan sampai meninggalkan kode etik dalam arti aturan-aturan yang ada. Contoh ketika ada briefing pagi, saya menyampaikan informasi apa, tiba-tiba ada teman yang menanyakan sesuatu, mengusulkan sesuatu, dan itu harus saya beri keputusan saat itu juga, maka
eh, keputusan itu tetap saya mempertimbangkan dari hal-hal yang mestinya dianalisis itu. Tapi ketika memang itu belum urgent banget, maka biasanya saya akan coba nanti kita diskusikan dulu baru akan ada keputusan. Kalau dengan siswa ya Pak, kalau siswa kan beda ya. Kalau siswa itu kan mereka kan mesti kalau dengan kepala sekolahnya mesti harus bagaimana sehingga tidak. Tapi ketika saya pas keliling tiba-tiba ada jam kosong atau apa, maka saya harus segera mengambil keputusan untuk anak-anak harus saya melakukan sesuatu, misalnya seperti itu. Ya, ya terima kasih Bapak. Selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang membantu Bapak ketika mengambil keputusan supaya lebih mudah begitu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya modelnya, gaya saya itu ketika ada penugasan atau tugas-tugas, itu saya memang gaya saya itu senang bentuk tim-tim kayak gitu. Jadi ada tim kerja. Maksud saya itu tim kerja ini akan fokus pada tugas di situ. Nah, ketika saya akan mengambil keputusan terhadap salah satu program di tugas tertentu, yang terkait di sana siapa? Saya coba minta mengajak evaluasi refleksi dulu terkait dengan program ini, misalnya dengan ada permasalahan ini, sehingga nanti akan mempengaruhi pengambilan keputusan saya. Tetapi saya tetap punya prinsip-prinsip yang memang harus saya pegang sebagai pengambil keputusan, gitu. Jadi tidak serta-merta langsung sepakat atau setuju dengan hasil dari diskusinya itu, tapi itu sebagai bahan masukan. Ya, berarti ada kolaborasi Pak ya? Oh betul ya. Kemudian Pak, dari pengambilan keputusan tersebut, tentunya Bapak mengambil pembelajaran untuk mengambil keputusan khususnya kasus dilema etika. Satu hal yang saya ambil penting bagi saya adalah ketika melaksanakan sesuatu, apapun itu tugas kita atau apapun itu, pasti ada dampak yang namanya memunculkan suatu masalah, kemungkinan akan ada di sana dan kita harus siap. Ketika kita siap dengan itu, maka kita siap dengan risiko. Nah, ini penting. Nah, yang paling perlu kita ambil adalah kita memerlukan sesuatu untuk bisa memahami itu. Apa itu? Refleksi. Nah, gitu. Jadi ternyata setiap kegiatan apapun, melaksanakan tugas apapun, ada permasalahan apa, setelah selesai itu kita mesti harus saya harus mengadakan semacam refleksi, entah refleksi diri saya, entah refleksi bareng-bareng dengan teman-teman, dan saya meminta kepada semua tim itu untuk terbiasa merefleksi. Tujuannya apa? Dengan refleksi itu kita akan bisa menyadarkan diri kita sebetulnya permasalahan gimana, mestinya bagaimana. Jadi tidak selalu menyalahkan orang lain atau tidak mengambil statement tanpa dasar yang benar. Itu jadi refleksinya itu penting. Ya, luar biasa Pak. Terima kasih, saya dapat ilmu banyak dari sudah semuanya ya. Wawancara ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon doanya semoga kami ketika mengikuti program ini dapat berjalan dengan sukses. Amin. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi juga. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Mila Karmila dari CGP Angkatan 10. Dalam rangka melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 saat derenge ngapunten Bu nyuwun wekdalipun mengganggu panjenengan, kami akan melakukan wawancara berkenaan tugas tersebut. Jadi siap membantu untuk melaksanakan tugas panjenengan. Terima kasih Bu. Kabar hari ini bagaimana Bu? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung saja gitu ya. Selama ini Ibu ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti apa Bu? Untuk menghadapi kasus itu memang kita mencari akar permasalahannya dulu, apa sih sebenarnya masalahnya. Nah, setelah kita cari akar permasalahannya, kita nanti mengidentifikasi
selain terima kasih, saya juga memanggil misalnya dari tim kami yang terkait dengan kesiswaan juga siswaan kita panggil, kita temukan sehingga nanti bisa mencari jalan keluar permasalahan tersebut. Oke. Selanjutnya Bu ya, bagaimana ketika Ibu mengambil keputusan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Sebelum mengambil keputusan tentunya dari tadi kita memanggil pihak-pihak yang istilahnya bermasalah tadi. Kita juga menganalisis atau kita menggali informasi-informasi dari sumber-sumber yang lain sehingga sampai mengerucut nanti kita mengambil keputusan. Oke, gitu Bu ya. Selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang pernah Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama memang kita panggil siswa dulu. Kalau mampu siswa dengan siswa, kita pertemukan dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua, ada siswa, ada orang tua, ada tim manajemen kami dan juga ada kepala sekolah, guru BK juga, sehingga dari beliau-beliau ini juga nanti bisa untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Berikutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan khususnya untuk kasus-kasus dilema etika? Memang sebenarnya komunikasi dengan siswa, dengan orang tua, ada dialog di antara kami, kita panggil, kita dengan cara kekeluargaan mungkin lebih seperti itu, kita walaupun murid tapi kita orang tua yang ada di sini sehingga adanya dialog itu akhirnya dilema seperti itu bisa terselesaikan. Efektif Bu ya, efektif. Berikutnya hal-hal apa saja Bu ya yang menjadi tantangan ketika Ibu mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, kadang memang kita buat aturan atau kebijakan, misalnya kalau SMK itu ada anak PKL ya Bu ya, itu ada aturannya, tata tertibnya sesuai dengan industri, karena kita juga anak-anak kita terjunkan di industri sehingga nanti antara sekolah dan industri itu klop, baik tata tertib masuk, tata tertib dia mengikuti praktek di bengkel, sampai kita juga monitoring dan lain-lain, jadi mengadakan istilahnya komunikasinya dengan pihak-pihak luar juga sama gitu. Berarti intinya ini tantangannya adaptasi anak dengan dunia industri. Tantangannya itu yang PKL. Selanjutnya Bu, apakah ketika pengambilan keputusan ada jadwal tertentu atau Ibu sendiri pernah membuat keputusan langsung di tempat ataukah ada langkah-langkah atau prosedur tertentu yang Ibu lakukan ketika mengambil keputusan tersebut? Kalau mengambil keputusan, misalnya kita melihat besar kecilnya permasalahannya dulu. Kalau misalnya kok katakanlah tidak urgent, kita bisa keputusannya tidak saat itu, tapi ketika masalahnya begitu urgent, langsung kita mengambil keputusan. Berarti sesuai kepentingannya gitu. Berikutnya Bu, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu ketika mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan tentunya kami melibatkan teman-teman, para dewan guru. Kalau pagi misalnya kami di SMK ini mengadakan doa pagi Bu, jadi setelah anak-anak masuk,
guru dan karyawan yang tidak ngajar kita ajak berdoa pagi. Lah nanti di situ nanti ada permasalahan-permasalahan apa atau informasi apa yang terjadi kemarin dan hari ini apa yang perlu kita tangani begitu. Jadi tetap komunikasi dengan teman-teman tim. Berarti adanya koordinasi, kolaborasi komunikasi dengan tim. Ya. Nah, kemudian Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau pengalaman apa yang Ibu dapat ketika mengambil keputusan tentang kasus dilema etika tersebut? Memang banyak pembelajaran lah, banyak pembelajaran yang kita ambil. Tentunya intinya kami di sini tuh mendidik putra putri, tidak hanya mengajar nih, tapi mendidik ya kita perlakukan sesuai dengan hati nurani, terutama kalau sekolah swasta itu gitu, seperti itu ya. Dengan hati nurani kita ambil, oh ya ternyata anak ini karakternya seperti ini, kita harus memahami itu, kami harus memahami itu. Jadi ada kedekatan secara emosional gitu. Pembelajaran yang sangat luar biasa Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu karena sudah berkenan memberikan waktu kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga karena sudah berkunjung ke sini.